saya dulu ya yang masih SMS. Ternyata kasus perselingkuhan di dalam, kan banyak curhat ya, misalkan seorang suami curhat ke majalah itu sebagainya, bagaimana penanganannya dan sebagainya. Ada pertengkaran suami istri segala macam lah pokoknya. Mau tahu nggak hasil penelitian saya? Ternyata 80% melalui handphone. Mulusnya perselingkuhan suami istri, mulusnya berantakan istri, itu melalui handphone. Tema ini harus disampaikan sesegera mungkin. Ini berdasarkan mimpi yang dialami tadi malam, ya. Baik. Dan ternyata Masya Allah betul dari Mubashir itulah akhirnya penelitian saya sempurna. Orang sekalian, jujur ya, saya mau sedikit terbuka. Bukan berarti selama ini tidak jujur, tapi ini penekanan saja supaya ini harus serius. Sesungguhnya saya sedang meneliti juga. Jadi saya ngumpulin beberapa video, ada sekitar ribuan video, karena saya memang mengumpulkan banyak. Itu ada anak kecil yang sampai kejang-kejang karena handphonenya diambil orang. Ada yang halusinasi, Ini masalah itu susah amat. Oke, dan banyak lagi yang aneh sampai membunuh orang tua. Jadi itu orang tuanya lagi handphone, anaknya datang pakai seragam itu digetok sama kayu gitu. Nah, nanti barangkali ini saya akan serahkan semua video ke Mas Hanif, coba dibuat video ya. Apa yang sampaikan. Jadi banyak sekali aneh. Dan bahkan sekali lagi ini saya sedang meneliti juga di antara kita semua ya, di antara orang terdekat saya juga demikian. Dan ternyata dengan mimpi ini sempurnalah apa yang saya duga, bahwa kok ada sesuatu yang janggal aneh terhadap orang yang tertentu ya, yang lemah. Tidak semua ya, tapi mayoritas memang lemah. Baik, tadi Mas Ian masuk ke ruang saya, kalau tidak salah pada makan siang ya. Mas Ian jarang-jarang masuk ke ruang saya, kan ini ada penting. Saya udah deg-degan aja. Nah, kalau saya bermimpi, dan barangkali ini penting untuk kita. Oke, saya bacakan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kang. Ini ditulis tangan mimpinya, diserahkan ke saya. Tadi malam saya mimpi. Sebentar, sebelum saya teruskan. Mas Ian ini sering mimpi. Dan sudah di sini ya, teman-teman sekalian yang di rumah sudah di sini. Mimpinya hampir semua bagus-bagus. Simbolnya kuat. Setiap mimpi yang dari Mas Ian itu kuat simbolnya. Dan selalu itu rupiah itu. Dan selalu mimpinya tawatur, mendekati tawatur. Jadi simboliknya tinggi. Baik. Saya berjalan di sekitar masjid di Tanah Ujrah di sini maksudnya. Di sekitar masjid ada beberapa rumah. Kemudian ada beberapa rumah yang saling dekat dengan masjid mengalami kebakaran. Asapnya sangat pekat atau tebal berwarna hitam. Simbolnya kan luar biasa. Oke, terusan. Kemudian ada beberapa orang berpakaian tentara membantu memadamkan api. Api tersebut mengenai sedikit bagian dari sisi masjid. Tuh, masjidnya kebakar. Tapi kemudian ada tentara. Ini kan simbol-simbol kuat sekali. Teman-teman kalau sering menampilkan itu paham, udah langsung paham. Oh, ini simbolnya bagus.
sama seperti yang dialami Mas Ugi mimpinya ya. Itu simbolnya kuat sekali. Kemudian saya dan beberapa orang berjalan mencari penyebab terjadinya kebakaran, dan kami pun tiba di sebuah konter HP, dan kami pun membicarakan tentang terjadinya kebakaran. Kata Mas Ian, loh, di sini dalam mimpinya ada konter HP-nya kan? Tiba-tiba kok, saya juga nggak tahu, tiba-tiba ada konter handphone di sini kan, sekitar sini, dekat, sekitar masjid. Kan mimpi itu simbolik ya. Oke. Penjaga konter pun menjelaskan bahwa penyebab terjadinya kebakaran adalah ada yang memberi sihir atau mantra melalui HP. Jangan main-main lagi ya, perhatikan. Maka berhati-hatilah karena pemangsa atau pemangsa musuhnya melalui HP dalam mimpi. Jadi penjaga konter ngomong gitu ke Mas Ian. Mimpi berakhir. Saya mau nanya Mas Ian, betul nggak peristiwanya seperti ini? Mana Mas Ian? Betul nggak? Ada perlu tambahan nggak? Nggak, betul begini ya. Oke, persis. Jangan lupa, Mas Ian itu mimpinya bagus. Baik, kita tampilkan. Masjid di Tanah Ujalah Gajah simbol pusat rohani, benteng tauhid, dan tempat perlindungan iman. Kalau masjid itu pasti kesini larinya, apalagi tempat Ujalah. Masjid itu bagus lambang, tapi di tempat Ujalah ternyata dalam takbir itu lebih bagus lagi. Benteng akidah, ya. Itu takbirnya dari para ulama. Hampir semua ulama mengatakan yang sama. Rumah-rumah terbakar dengan asap hitam. Menurut Ibnu Sirin, rumah terbakar adalah fitnah besar, kebencian atau musibah yang menghantam keluarga lingkungan dekat. Ya. Asap hitam menandakan ujian yang datang bukan alami, melainkan ada unsur zalim dan makar. Ya. Konter HP dan sihir lewat HP, ini tafsirnya sangat relevan dengan zaman sekarang. Ibnu Sirin tidak mengenal HP, tetapi beliau menampilkan alat komunikasi di dalam buku taklilnya, ya. Baik kertas, surat, atau suara, atau apapun lah. Alat komunikasi, alat yang bisa menjadikan hubungan antara manusia, ya, zaman dulu, baik surat atau apapun. Sebagai jalan datangnya fitnah dan atau tipu daya. Terusan. Jadi di sini HP adalah pintu masuk sihir modern, baik berupa fitnah digital maupun pengaruh ruh jahat, jin dan makar musuh melalui teknologi. Sampai situ dulu. Saya jadi ingat, saya 3 tahun bukan main-main. Pengalaman menjadi pemimpin, direktur dari Wisma Wara. Saya punya ide, saya mendirikan langsung sendiri 3 lantai, khusus pesantren untuk para wara. Salah satu programnya adalah karena ternyata saya lama-lama memahami bahwa non-muslim di tubuh alam itu ternyata entah jin pendamping lah atau apa. Kadang-kadang masih digoda dengan bisikan Yesus dan sebagainya, dalam mimpi dan sebagainya. Nah, akhirnya kita banyak penelitian lah dilakukan. Ternyata betul. Oke, berarti ini harus ada semacam rukyah, ya. Muara baru, ya, muara baru. Akhirnya rame. Banyak yang sakit, masyarakat di sekitar dari mana-mana bahkan. Jadi banyak setiap ahad tuh rame. Banyak yang sakit, banyak yang ngelamun, banyak aneh-aneh. Dan ternyata dari situlah saya belajar pengalaman, Masya Allah. 3 tahun saya belajar tentang jin. Saya bukan yang merukian ya, saya seenggaknya rekrut yang sedang kuliah di Libya. Libya ya, ini kampus memang biasanya teman-teman dari Salafi banyak ya. Libya yang di Pecenongan.
Jadi orang-orang yang masih polos, mahasiswanya. Karena saya pengalaman ada ustadz yang senior itu jin nggak mempan-mempan. Tapi kalau yang sama polos, baru telinganya sebentar aja udah langsung bereaksi. Oh, berarti ini memang harus orang yang jernih pikirannya. Oke, baik. Singkat cerita, ada satu pengalaman yang menarik. Jadi saya paham dunia jin, paham betul. Maka saya hari ini tidak pernah takut jin. Dulu takut ya. Saya tahu aja. Setelah mengenal jin, ternyata jin itu memang rendah dari kita dan sebagainya. Maka saya suka merendahkan jin, terutama jin kafir ya. Oke, baik. Ternyata rekan sekalian, foto salah satunya ada seorang ahwat wanita yang sering orang tuh ngomong di kamar mandi ngomong sendiri. Orang tuanya jadi bingung, kadang-kadang ngomong sendiri. Nah ternyata singkat cerita Rupiah akhirnya keluarlah jinnya ngomong dan ngaku. Kenapa dia ada di tubuh wanita ini, dalam darahnya? Dia bilang, saya benci kepada wanita ini. Dia ganggu saya. Ganggu gimana? Dia melihat saya terus. Ganggu, saya lagi tidur, diganggu sama dia terus. Bohong, saya. Mana ada manusia bisa lihat jin kalau normal? Kecuali dalam tubuhnya ada jin lagi. Bisa melihat yang aneh-aneh. Oke. Akhirnya paham. Setelah diselidiki wawancara dengan jin tadi, jin itu ternyata sarangnya, rumahnya di foto pacarnya. Nah, baru ketahuan. Jadi dari situlah saya paham, selalu ingat kepada hadis Nabi dan sebagainya. Kenapa tidak boleh ada foto? Ternyata jadi rumah jin. Nah, sekalian. Foto pacarnya dicumin, dia bilang sering dicumin, dia. Ternyata setelah sadar ngaku, si Ahmad ngaku betul. Saya sering ingat pacar saya karena jauh kan dari kerja katanya di Papua, dari mana? Rindu kan, dicumin, jin terganggu itu. Coba lihatin foto itu, diajak ngobrol sebagainya. Nih, itu dia rekan sekalian. Saya jadi ingat ini, mimpi ini jadi ingat itu. Maka kita lihat ya, ternyata saya gali dari banyak kitab, ya ternyata handphone itu bisa jadi rumah jin jika tidak kita manfaatkan dengan porsinya, dengan sebenar-benarnya. Oke, tidak seluruh general bahwa handphone semuanya ada jinnya. Tapi jika kita salah menggunakan handphone, maka ribuan jin akan tinggal di handphone kita. Mari kita buka. Dari Quran terkait dengan tadi, dan sungguhnya mereka mengetahui bahwa siapa yang menukar ilmu sihir dengan sihir itu, dia adalah baginya baginya keuntungan di akhirat. Surat Al-Baqarah 102 ya. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. An-Nisa ayat 76. Jadi ayatnya ini menunjukkan bahwa ada sihir, ada jin lah ya, di dalam konteks harus yakin dengan sihir itu ya. Akan datang suatu zaman di mana fitnah itu datang seperti potongan malam di gelap gulita hadis Muslim. Jadi artinya tidak terlihat sama sekali. Termasuk handphone. Ya. Oke. Dan Masya Allah nanti hasil penelitian saya sampaikan ya. Ada pula Nabi Muhammad SAW ada pula sabda, akan ada akhir zaman orang yang berbicara dengan alat mereka, padahal orang itu jauh darinya. Ini syarat hadirnya teknologi komunikasi. Sama dengan ada hadis dari, kalau nggak salah hadis Syiah ya. Al-Mahdi itu menyampaikan beritanya tidak pakai kurir, tidak pakai utusan. Dia diam di tempat katanya. Ini persis Muhammad persis. Ya. Tapi kok ada di kitab orang Syiah gitu loh. Bukan di kitab Sunni. Ini aneh-aneh juga. Benar ini kenyataan. Al-Mahdi itu cuma ketik-ketik di handphone,
di laptop bisa kemana-mana. Kejadian kan. Tapi sayangnya di kitab-kitabnya. Oke. Analisa lanjutan, koneksi dengan mimpi lain. Nih, banyak ru'yah yang sejalan dengan handphone dan media digital adalah pintu fitnah akhir zaman. Jadi tafsirnya konsisten. Tentara yang membantu memadamkan api, simbol adanya penjaga dan pasukan Allah yang tetap melindungi, masih dijelas di sini. Tuh lihat. Jadi artinya ada orang yang berusaha menjadi fitnah ya di sini melalui handphone, pengaruh dan sebagainya, tapi Allah selalu lindungi. Karena Allah sudah janji dalam mimpi yang lain di sini dilindungi ya, insya Allah. Tidak satu dua, tapi banyak mimpi yang dijaga oleh malaikat. Tapi secara umum tanah ujalannya dijaga, tapi personalnya tidak Allah jaga. Coba lihat perhatikan. Yang mental ya mental aja, karena tapi tempatnya ini secara umum, artinya tempat ini harus berada terus, tempat ini harus di tempat ini untuk memenuhi nubuwah. Karena saat ini saya sudah masak di dunia itu hanya di sini yang sudah menerapkan sesuai dengan baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis tentang ujian. Jadi harus terjadi ini. Maka Allah jaga ini ya. Walaupun orang per orangnya yang tidak sadar Allah keluarkan dengan caranya. Mimpi ini adalah ru'yah sekaligus peringatan dan lain-lain. Bahwa fitnah, sihir dajjal, sihir digital, pengaruh jin melalui aplikasi rumah-rumah umat dan keluarga dekat, meskipun sudah ada dan bisa terbakar fitnah, sudah ada nih yang terbakar fitnah ya. Tetapi masih tetap dilindungi Allah, hanya kesentuh sedikit ujian. Tuh, ya. Tugas orang-orang ujalah adalah waspada, menjaga komunikasi dan membangun benteng digital yang bersih dari sisi modern. Jadi boleh tetap digunakan, tapi betul-betul harus ketat. Dan kita sudah lakukan. Cuma memang ini belum sampai titik keras sekali. Belum ya. Baru seminggu sekali masih, tapi nanti kita ambil keputusan bersama ya setelah ini kita tahu. Jumlah yang bertemu ini banyak teman sekalian mimpi-mimpi yang menggunakan HP ya, dari Mas Widodo pun ada berapa kan, kemudian dari Mbak siapa yang Ahmad itu, Mbak Imas. Ini menunjukkan asal kebakaran kita adalah HP, bukan faktor alami. Ada mimpi tentang HP terbakar, HP rusak ketika dipakai, seakan-akan HP itu menjadi media yang merusak dan tidak bisa digunakan dengan tenang. Ya. Simbol bahwa HP bisa menjadi pintu setan yang akhirnya menghancurkan pemiliknya. Betul. Tidak sedikit pemilik HP yang rusak amalannya karena nonton gak benar. Atau apa? Yang paling rusak? Share? Fit? Nah, saya fitnah ke grup, semangat nih. Benci si pulang, share. Benci toko ini, padahal belum benar nih. Share di grup, padahal itu fitnah, konten fitnah. Habislah. Betul kan? Oke. Mimpi berikutnya, melihat sekelompok orang saling serang, seperti demo, tapi isyaratnya didorong oleh media dan komunikasi sosial media. Apa sebagai pemicu konflik sosial yang digerakkan kekuatan gaib. Berikutnya, mendapat pesan dalam mimpi bahwa musuh akhir zaman menyerang melalui HP, bukan melalui senjata nyata. Ya, jadi, baik, penegasan bahwa jalur sihir modern terlibat layar kecil di tangan. Tapi ada yang bermimpi HP mereka mengeluarkan cahaya atau bayangan hitam. Cahaya hitam. Bahkan ada sosok asing masuk lewat HP. Ini sinkron dengan tafsir
bahwa HP adalah cermin digital yang bisa digunakan jin dajjal untuk mempengaruhi rohani manusia. Terusan. Ibnu Sirin dalil analisa kitab menafsirkan sampai suara dan berita di dalam mimpi sebagai fitnah atau kejelasan kebenaran tergantung bentuk. Jika lewat alat yang tercemar, pertanda itu fitnah. Ya. Kemudian dalam Al-Quran, saya lewat ya, atau gini, nggak apa-apa, saya sebutkan. Dari Quran, dan kami pelihara mereka dari setiap setan yang terkutuk, kecuali yang mencuri berita langit. Siapa yang mencuri berita langit? Jin. Ya, oke. Kemudian ini syarat bahwa jin mencuri informasi dan era kini salurannya melalui handphone. Dan jangan kita mengikuti langkah-langkah setan. Ya, surat Al-Baqarah 168. HP menjadi bisa langkah setan modern. Baik, ini banyak hadis. Nah, pertanyaan langsung. Apakah betul jin bisa bersarang di handphone dan mempengaruhi pikiran manusia? HP bisa menjadi sarang jin sekaligus media mempengaruhi pikiran dan perilaku manusia. Begini, pertama, dalil umum tentang jin dan media. Allah berfirman, sesungguhnya setan itu membisikkan was-was di dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Was-was di sini termasuk media sebagai perantara, ya. Ya, sering kan media jadi was-wasan? Sering, contoh, misalkan sesuatu yang sifatnya menjerumuskan kita, ya. Kemudian lalu kita banyaklah yang sesungguhnya menyeret kita, ya, dalam sifat-sifat was-was, ya. Itu melalui informasi dari handphone. Sesungguhnya setan berjalan dalam tubuh anak Adam sebagaimana aliran darah, ya. Jadi kalau dulu setan masuk lewat bisikan langsung, di zaman modern ini bisa menggunakan teknologi. Handphone sebagai media jin. Di dalam banyak riwayat jin bisa menempati benda atau alat komunikasi. Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam Majmu' Fatawa, jin bisa masuk ke benda, rumah, atau hewan, lalu menggunakan untuk menakut-nakuti manusia, atau sebaliknya membuat nyaman dengan handphone. Ya. Di zaman sekarang handphone adalah benda paling dekat dengan manusia, hampir 24 jam bersama kita. Maka ini bisa jadi tempat jin bersemayam, bersarang, dan saluran pengaruh kepada kita. Bagaimana jin mempengaruhi lewat handphone? Ada beberapa jalur. Pertama, visual, baik gambar, video, iklan, game. Jin memanfaatkan simbol, warna, dan suara untuk masuk ke bawah alam sadar. Banyak film game mengandung simbol okkultisme atau pintu pas-pas, ya, melalui handphone. Tadi kan banyak yang kecanduan, banyak yang terganggu pikirannya, apalagi anak kecil kan. Itu sudah banyak korban sekali handphone. Bahkan ada yang sampai stres berat, ya. Anak kecil sampai bunuh orang tua yang sebaik karena handphone, ya. Kemudian yang berikutnya melalui jalur audio, baik musik, nada, dan suara tertentu. Hadis, seruling adalah suara setan. Hadis Tabrani, musik tertentu bisa menjadi jua frekuensi jin. Okay. Energi digital, radiasi getaran. Ibnu Taimiyah dalam Zadul Ma'ad menyebutkan, jin bisa memanfaatkan angin, suara, atau getaran untuk mendekati manusia. Sekali, ya. HP memancarkan gelombang elektromagnetik sangat mungkin jadi jalur jin. Ruhani atau fitnah sihir seperti dalam mimpi yang banyak, ya. Sihir bisa ditransfer lewat handphone, gambar, pesan, dan mantra tersembunyi. Ada kasus nyata orang kesurupan setelah nonton video tertentu. Ini bukti HP menjadi channel sihir. Atau tadi
jin masuk melalui darah, ternyata melalui gambar dan sebagainya. Tafsir ulama kontemporer itu adalah TV, internet, dan handphone. Ketika fitnah akan masuk ke setiap rumah seperti masuknya malam. Hadis riwayat Ahmad. Nabi juga mengingatkan akan datang fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada berdiri, orang yang berdiam lebih baik daripada berjalan. Handphone adalah jalan cepat fitnah itu. Kesimpulan, rekan sekalian, handphone bisa menjadi sarang jin jika dipakai untuk maksiat, tontonan haram, musik terlarang, gambar penuh syahwat, dan lain-lain, dan yang sia-sia. Ya. Handphone bisa jadi media jin untuk mengirim was-was, mengikat pikiran, menanamkan sugesti, mengubah perilaku hingga menjerumuskan dalam dosa. Contoh, setiap buka handphone tidak lepas dari pengaruh pengen buka-buka belanja online. Itu salah satu pengaruh. Dan bahkan ada kasus, makanya saya kumpulkan ini. Saya kumpulkan beberapa dia. Jadi ada orang, seorang perempuan istri terbelit hutang. Karena dipermudah online, cicil. Akhirnya yang terbelit adalah satu keluarga, sampai kalau tidak salah ada yang terbunuh atau saya lupa kasusnya. Itu senang belanja online dan berani, banyak istri yang berani melangkah tanpa izin suami, belanja sesuatu melalui cicilan, mempermudah ya. Jadi dosa merembet kemana-mana. Handphone terbang, ini mimpi yang tadi ya. Baik, rekan sekalian. Namun demikian, handphone sesungguhnya bisa menjadi alat dakwah. Betul. Bahwa handphone itu juga berguna untuk menyampaikan berita ini, betul. Maka dari itulah kita hari ini mulailah benar-benar bijaksana. Karena ingat, ada hadis, Dajjal akan keliling dunia dan tidak ada satupun rumah yang dilewati, pasti masuk rumah. Berarti ini melalui teknologi. Teknologi sistem Dajjal sudah jadi Dajjal, sistem Dajjal. Maupun Dajjal dalam bentuk manusianya. Yaitu dia akan mulai muncul, kemudian setelah itu akan mempengaruhi pikiran manusia. Wah, dialah juru selamat itu, dialah Al-Mahdi itu, dan sebagainya. Sehingga banyak orang yang ikut. Lalu kemudian rekan sekalian, kenapa di situ juga dikatakan bahwa banyak pengikut Dajjal itu perempuan? Mau tahu? Baik, saya akan menceritakan sebuah kasus. Dan saya tahu kasusnya. Istri selingkuh. Seorang laki-laki mengadu istrinya selingkuh. Sampai 4 laki-laki menidurinya. Ya. Melalui komunikasi. Ya. Artinya kenalan, ada yang kenalan di Facebook, kemudian dengan suaminya mungkin sempat marah, lalu kemudian akhirnya curhat-curhatan, ketemulah, ya kan? Pas, begitu. Contoh. Jadi banyak ketemu di warung, tukar handphone, lalu komunikasi lagi. Suaminya nggak ada, komunikasi. Handphone. Ya. Jadi memang handphone itu alat untuk benar-benar menjadi pintu perselingkuhan. Perempuan itu lemah, sangat lemah. Suaminya nggak pernah bilang sayang, mungkin orang lain bilang sayang, ya kan? Mungkin suaminya orang yang tidak, barangkali tidak romantis, tapi dia penuh tanggung jawab dan beriman kepada Allah. Tapi yang panggil sayang ini tidak pernah sholat, mungkin playboy, ya kan?
Isi orang bilang sayang-sayang. Ya tentulah tersanjung. Wanita begitulah tempatnya. Makanya wanita dari tulang rusuk yang bengkok. Pintar wanita. Menyadari. Oke, baik. Jadi rekan sekalian, banyak ternyata handphone itu menjerumuskan, khususnya wanita. Maka wajarlah, benarlah kata Nabi Muhammad SAW, wanita itu paling banyak mengikut dajjal. Kenapa? Paling mudah terpengaruh. Ya, baik. Rekan sekalian, saya ingin menutup dengan sebuah pengalaman penting. Ketika saya menjadi pembina konsultasi keluarga dalam sebuah majalah, dulu tuh handphonenya masih setengah-setengah jadul, tapi sudah ada WhatsApp, ya sudah ada. Saya ingat ada SMS, paling mahal SMS, WhatsApp masih sedikit. Handphone tertentu aja, orang kaya dulu ya yang masih SMS. Ternyata kasus perselingkuhan di dalam, kan banyak curhat ya, misalkan seorang suami curhat ke majalah itu sebagainya, bagaimana penanganannya dan sebagainya. Ada pertengkaran suami istri segala macam lah pokoknya. Mau tahu nggak hasil penelitian saya? Ternyata 80% melalui handphone. Mulusnya perselingkuhan suami istri, mulusnya berantakan istri, itu melalui handphone. Ya. Jadi jelaslah benar bahwa handphone itu mempengaruhi manusia, merusak rumah tangga orang dan juga menjadi media untuk merusak generasi kita. Dan itulah alat iblis yang paling sangat manjur untuk menjadi media jin. Karena ingat, jin kafir adalah kelompok iblis yang mempengaruhi dan menjadi tentaranya di dalam rangka menjauhkan manusia kedapatan agama. Jelas? Oke, baik rekan sekalian. Penelitian berikutnya, ada seorang istri yang susah sekali, bandel sekali. Nih, orang-orang ya. Padahal dia paham agama. Dipengaruhi apapun, diapain, dibontang-banting, dipolak-balik, tetap saja kepada jalurnya itu kepada ketidakbenaran. Dan ternyata betul itu pengaruh handphone. Dan saya menarik apa yang disampaikan Mas Yudhana. Ya. Anak saya itu kan berubah ketika ada handphone. Contoh. Ya. Dan juga pengakuan bapak-bapak di mana-mana banyak sekali. Jadi rekan sekalian, ini membuktikan kebenaran hasil takwil mimpi tadi. Dan mimpinya benar sekaligus. Bahwa di tanah Ujlah ini belum steril. Ya, daripada handphone. Baik rekan sekalian, ini menjadi pelajaran bagi kita.